Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab 175 Jalan Menuju Sorga karena karya Naib bin Mahmud bin Mamduh Al-Suud, dan kita masuk pada halaman ke-89, poin ke-39, harta-harta simpanan sorga. Kita baca hadisnya dulu baru kita jelaskan. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah ibn Qais, qultu labbaika ya Rasulullah. Qala ala adulluka ala kalimatin min kanzin min kunuzil jannah. Qultu bala ya Rasulullah. Fadhaka abi wa ummi. Qala la hawla wa la quwwata illa billah. Dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, wahai Abdullah ibn Qais. Maka Abdullah ibn Qais pun menjawab, aku penuhi panggilan wahai Rasul. Beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, maukah kamu kutunjukkan satu kalimat yang termasuk dari harta-harta simpanan sorga? Aku menjawab, tentu wahai Rasul. Maka beliau alaihi salatu wassalam berkata, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian riwayat yang kedua, an Qais ibn Sa'd ibn Ubadah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu, ala adulluka ala babin min abwabil jannah. Qultu bala. Qala la hawla wa la quwwata illa billah. Diriwayatkan dari Qais bin Sa'ad radhiyallahu an, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, maukah kamu kutunjukkan satu pintu dari pintu-pintu sorga? Aku menjawab, tentu wahai Rasul. Beliau alaihi salatu wasallam berkata, la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dua riwayat ini menjelaskan kepada kita tentang fadilah atau keutamaan membaca kalimat la haula wala quwata illa billah.
Kalimat ini memiliki makna yang dalam dan keutamaan yang besar bagi para pembacanya. Namun sebelumnya kita akan pahami makna ini. Apa makna la haula wa la quwata illa billah yang sering kita ucapkan di sini? Berkata sebagian para ulama, di antaranya perkataan Al-Imam Al-Harawi yang dinukilkan Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim, maksudnya la haula adalah la haula fi daf'i syarrin. Maksudnya la haula artinya tidak ada daya, maksudnya tidak ada daya di dalam mencegah keburukan. Manusia hakikatnya tidak bisa mencegah keburukan. Kalau ada orang yang menyakiti manusia, manusia tidak bisa mencegahnya. Kalau ada yang hendak membunuh manusia, manusia sebenarnya tidak bisa menghalanginya. Siapapun yang menyakiti kita, kita tidak punya kemampuan untuk menghalanginya. Kemudian wala quwata, maksudnya wala quwata fi tahsili khairin. Tidak ada kekuatan, maksudnya kekuatan di dalam meraih kebaikan. Jadi kalau kita mencari kebaikan dari kebaikan-kebaikan dunia, entah dalam bentuk rizki, harta, kekayaan, pangkat, jabatan, kepemimpinan, kekuatan, kesehatan dan begitu seterusnya, kita tidak bisa dan tidak mungkin memiliki kekuatan untuk mendapatkannya. Lalu siapa yang bisa mencegah keburukan dan yang bisa memberikan kebaikan itu? Illallah atau illa billah, kecuali semua diperoleh karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya la haula, tidak ada daya di dalam mencegah keburukan. Wala quwata, tidak ada daya di dalam mencari kebaikan, illa billah, kecuali semua karena pertolongan Allah. Kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada penyakit yang datang kepada kita, tidak mungkin bisa disembuhkan. Kalau bukan karena pertolongan Allah, datang pencuri, mencuri dan merampok rumah kita, tidak ada yang bisa mencegahnya. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kalau ada yang berbuat jahat dengan sihir, santet dan yang semacamnya, tidak ada yang bisa mencegahnya. Lalu siapa yang mencegahnya? Semua kembali kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu mana la haula. Atau wala quwata, tidak ada kekuatan untuk mendapatkan kebaikan. Kalau bukan karena pertolongan Allah, seseorang mencari sesuap nasi tidak akan dapat satu butir nasi pun. Kalau bukan karena pertolongan Allah, tidak ada orang yang hendak menyembuhkan penyakitnya menjadi sembuh kalau bukan karena pertolongan Allah. Kalau ingin mendapatkan pangkat jabatan, tidak mungkin dapat walaupun dia habiskan waktu, tenaga, biaya untuk mendapatkannya, karena semua diperoleh karena pertolongan Allah Azza wa Jalla. Itu makna la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dalam mencegah keburukan dan tidak ada kekuatan yang mampu mengambil kebaikan illa billah, kecuali semua ditentukan karena pertolongan Allah Azza wa Jalla. Itu makna secara global kalimat la haula wala quwata illa billah menurut Al-Imam Al-Harawi. Ada juga yang kemudian memberikan makna yang lainnya, maksudnya la haula ay la haula an maksiatillah, wala quwata maksudnya la quwata ala ta'atihi illa billahi azza wa jalla. Makna yang kedua, maksudnya la haula, tidak ada daya, tidak ada daya dalam meninggalkan kemaksiatan. Wala quwata, tidak ada kekuatan, maksudnya tidak ada kekuatan di dalam melaksanakan ketaatan.
illa billah, kecuali kembali kepada pertolongan Allah. Kenapa orang kemudian ketika punya niat untuk berzina tidak jadi berzina, atau orang ingin menggibah tidak jadi lisannya bergibah, atau orang hendak minum khamar, berjudi dan yang semacamnya tidak dilakukannya? Itu semua karena taufik dari Allah. Kalau bukan karena taufik dari Allah, manusia akan bermaksiat. Begitu juga kenapa kemudian orang bisa melaksanakan ketaatan. Ibu bisa sholat, bisa puasa, bisa sedekah, bisa haji, bisa umroh, bahkan bisa melangkahkan kaki ke Masjid Sukajadi ini. Itu semua pertolongan Allah. Kalau Allah tidak menolong ibu, tidak sampai ibu ke tempat ini. Karena yang menggerakkan kaki ke tempat ini semua adalah campur tangan Allah yang menggerakkan ibu datang kemari. Dari sini kita tahu makna yang kedua, bahwa tidak ada daya kita meninggalkan maksiat dan tidak ada kekuatan ketika melaksanakan ketaatan. Dua-duanya bisa dilakukan berkat pertolongan Allah Azza wa Jalla. Ini makna yang kedua. Makna yang ketiga, maksudnya la haula ay al-harakah, al-harakatu wal hilatu, ay la harakata wala istita'ata wala hilata illa bimasyiatillahi azza wa jalla. Maksudnya la haula, tidak ada daya dalam bergerak. Mana yang ketiga, maksudnya tidak ada daya dalam bergerak, menggerakkan badan kita ini, menggerakkan mata bisa memandang, menggerakkan telinga bisa mendengar, menggerakkan lisan bisa bicara, menggerakkan kaki bisa melangkah. Tidak ada daya untuk menggerakkan itu. Wala quwata, maksudnya tidak ada kekuatan, ai istita'ah, kemampuan meraih cita-cita, kemampuan meraih keinginan, kemampuan meraih sesuatu yang dikehendaki dan diinginkannya, illa billah, kecuali karena pertolongan Allah Azza wa Jalla. Inilah makna la haula wala quwata illa billah. Artinya ada tiga makna di sini. Saya ulangi, makna yang pertama, la haula wala quwata illa billah, artinya la haula, tidak ada daya di dalam mencegah keburukan. Wala quwata, tidak ada kekuatan di dalam mencari kebaikan, illa billah, kecuali karena pertolongan Allah. Makna yang kedua, la haula artinya tidak ada daya di dalam meninggalkan maksiat. Wala quwata, tidak ada kekuatan di dalam melaksanakan ketaatan, illa billah, kecuali dua-duanya bisa dilakukan karena pertolongan Allah. Makna yang ketiga, la haula, tidak ada daya maksudnya di dalam menggerakkan badan ini, kaki, tangan, mata, telinga, hidung dan yang semacamnya. Wala quwata, dan tidak ada kekuatan untuk meraih cita-cita, keinginan, kehendak, illa billah, kecuali semua karena berkat pertolongan Allah Azza wa Jalla. Lihat bagaimana tiga makna ini menunjukkan bahwa kehidupan kita ini tidak bisa dilakukan tanpa sekejap mata pun Allah Subhanahu wa taala menolong kita. Makanya setiap hari minimalnya 17 kali kita katakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Kalimat iyyaka nasta'in, kami meminta pertolongan, artinya melibatkan Allah dalam urusan kita. Itu secara makna. Baik, adapun fadilah dan keutamaannya, orang yang membaca kalimat la haula wala quwata illa billah ini, apa fadilah dan keutamaannya? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Pertama, sebagaimana hadis yang pertama kita baca, bacaan la haula wala adalah harta-harta simpanan sorga. Logikanya Bu, kalau ibu menyimpan sesuatu yang sangat berharga, emas, perak, perhiasan dan yang semacamnya, tentu tidak diletakkan asal letakkan, pasti
Ada kotak khusus, ada ruangan khusus, ada berangkas khusus supaya tidak dicuri. Karena ibu menganggap itu perhiasan yang sangat membanggakan dan berharga. Kalau di dunia saja, barang-barang berharga itu tidak disimpan begitu saja, dijaga, dipelihara, takut hilang, dirawat dan begitu seterusnya, maka di sana ada benda-benda sorga yang sangat istimewa. Ibu bisa menyimpannya di sorga dan akan menjadikan kebahagiaan kita kelak di sorga. Lah itulah kalimat la haula wala quwata illa billah. Lebih banyak ibu membaca kalimat ini, maka lebih banyak barang-barang penting dan barang-barang berharga di sorga untuk ibu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hadis tadi juga menjelaskan tentang bahwa kalimat la haula wala itu adalah satu dari pintu-pintu sorga. Satu daripada pintu-pintu sorga, artinya satu di antara kalimat yang menyeberangkan ibu ke sorga. Siapa yang tidak ingin masuk sorga lewat pintunya? Semua ingin masuk sorga. Tapi kan sorga itu ada pintunya. Tidak sembarang orang masuk sorga tanpa pintu. Kayak di Masjid Sukajadi ini, kalau tidak ada pintunya mau masuk dari mana? Makanya ada pintunya di sini, pintu tempat masuk dan keluar. La haula wala itu dijadikan satu di antara pintu-pintu masuk ke dalam sorga. Ini yang kedua. Yang ketiga, annaha sabilun li hifdhin ni'am. Bahwa bacaan la haula wala quwata illa billah itu adalah salah satu sebab bisa menjaga nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita itu kan banyak, Bu ya. Dalam badan kita saja, semua anggota badan ini nikmat. Mata bisa memandang, nikmat. Betapa banyak orang buta ingin melihat. Telinga bisa mendengar, nikmat. Betapa banyak orang yang tuli ingin mendengar. Lisan bisa bicara, nikmat. Betapa banyak orang bisu ingin bicara. Kaki melangkah ke sana kemari, nikmat. Betapa banyak orang pincang ingin sehat. Begitu juga tangan adalah nikmat, sehingga dengan tangan kita bisa mengambil sesuatu dan memberi sesuatu, mengangkat sesuatu ataupun meletakkan sesuatu. Betapa banyak orang-orang yang setruk tangannya tidak bisa digerak, pengen sekali tangannya bergerak. Artinya dalam badan kita ini penuh dengan nikmat. Belum lagi rumah yang kita tinggali, belum lagi kendaraan yang kita naiki, belum lagi perhiasan yang menjadi kebanggaan kita, belum lagi pasangan, anak-anak, orang tua dan begitu seterusnya. Dunia ini nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan keinginan manusia itu kan, jangan sampai nikmat yang sudah Allah anugerahkan kepada kita kan hilang. Makanya salah satu untuk supaya menjaga nikmat ini tidak hilang, perbanyaklah ucapan la haula wala quwata illa billah. Karena ada satu kisah di dalam Al-Quranul Karim, tepat dalam surah Al-Kahfi, ada kisah namanya Ashabul Jannataini, kisah pemilik dua kebun. Kisah pemilik dua kebun ini ma'ruf disebutkan dalam surah Al-Kahfi. Jadi ada dua orang di zaman Bani Israel yang keduanya berbisnis. Tiba-tiba entah ada masalah apa, akhirnya berpisah. Masing-masing saham diberikan. Yang satu mukmin, yang satu kafir. Yang mukmin ini setelah kemudian pisah modal 50%, 50%, yang 50% itu malah disedekahkan sama dia. Semua disedekahkan. Yang kafir ini justru tidak disedekahkan sedikit pun, malah kemudian dikembangkan, membeli 2 buah kebun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji dengan diberikan banyak nikmat. Setelah dia yang kafir itu membeli 2 belah kebun, rupanya kebun ini berkembang, subur, tidak berhenti panen, sehingga akhirnya makin luas kebunnya, makin banyak pekerjanya, dan makin kaya dia. Sementara orang yang beriman tadi kan disedekahkan semuanya, akhirnya hidupnya pas-pasan dan serba kekurangan. Dia pun ingin mencari pekerjaan. Dia teringat kawan dulu bisnisnya sudah sukses, dia ingin mencari pekerjaan kepada dia.
Datanglah ke rumahnya, kemudian dia pun melamar pekerjaan, bukannya diterima, malah dimaki-maki. Kemudian dia sombong bahwa kekayaannya tidak mungkin hilang, bahkan kalau seandainya mati sekalipun Allah pasti akan memberikan yang terbaik baginya, karena penyakit istidraj. Istidraj itu maksudnya kenikmatan berkembang walaupun dia maksiat. Itu namanya istidraj. Itulah penyakitnya. Akhirnya kemudian setelah dia sombong dengan kekayaannya, menghina kawan yang beriman ini, maka diusir. Tapi sebelum diusir, orang kafir ini ingin memperlihatkan kekayaannya, sumber kekayaannya dari mana. Akhirnya ngajak ke kebun supaya dia tahu, inilah kebunku, ini kebun anggurku, ini seluas-luasnya, dari sinilah sumber kekayaan saya. Tapi sebelum sampai di kebun, rupanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengazab dia dengan cara apa? Mengirim halilintar membakar kebunnya sampai kebunnya terbakar. Kemudian seluruh tumbuh-tumbuhan dan buah-buahannya roboh seketika sampai ke para-parapnya, tidak ada yang tersisa kecuali terbakar. Sementara si kafir belum tahu kalau kebunnya habis, tidak bisa lagi dipanen. Ketika kemudian sampai di kebun, kaget dia. Makanya kawan yang beriman kemudian memberikan nasihat. Apa nasihatnya? Walaula id dakhalta jannataka qulta ma sya'allahu la quwwata illa billah. Seandainya sewaktu engkau melangkahkan kakimu menuju kebunmu itu, engkau mengatakan masya Allahu la quwwata illa billah, atas kehendak Allah dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah Azza wa Jal, tentu kebunmu tidak akan terbakar. Sekarang sudah berlanjut, kebunnya sudah terbakar. Lah nasihat orang yang beriman kepada orang yang kafir nikmat ini, dia mengatakan seandainya engkau masuk ketika melangkahkan kakimu ke kebun itu, engkau mengatakan masya Allah la quwata illa billah, tentu ini tidak akan terjadi. Dari sini kata para ulama tafsir, ya, dari perkataan orang yang beriman kepada orang yang kufur nikmat ini dijadikan dalil bahwa kalau Allah memberikan nikmat kepada kita, ucapkan kalimat masya Allah la quwata illa billah. Ibu baru beli rumah nih, cantik rumahnya, jangan sampai kena hasad, supaya rumahnya penuh dengan berkah. Langsung ketika melihat rumahnya bagus, katakan masya Allah la quwata illa billah. Ibu baru beli mobil, mobilnya bagus, jangan sampai kena penyakit ain orang yang hasad, maka langsung setelah beli mobil ibu katakan masya Allah la quwata illa billah. Ibu punya anak, punya cucu cantik cakep, jangan sampai kena ain, maka ibu katakan masya Allah la quwata illa billah. Pokoknya nikmat apa saja yang ibu punya, ucapkan kalimat ini supaya tidak terkena hasad orang. Itu maksudnya. Lah di sini ada kalimat la quwata illa billah. Itu sama dengan la haula wala quwata illa billah, cuman beda lafaz saja, tapi kandungannya sama. Sama juga masya Allah la quwata illa billah, itu maknanya la haula wala quwata illa billah. Jadi menunjukkan bahwa di antara keutamaan membaca la haula wala quwata illa billah ini adalah untuk menjaga nikmat. Ini yang ketiga. Yang keempat, kalimat la haula wala quwata illa billah ini bisa membalaskan orang-orang yang menzalimi kita, terutama orang-orang yang hasad dengan kita. Ibu kalau hidup di perumahan, ibu dan berdampingan dengan tetangga sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah depan, sebelah belakang gitu ya. Ibu kan tidak tahu mana satu yang hasad. Tidak mungkin tidak ada orang hasad di sekitar ibu itu, nggak mungkin tidak ada orang hasad, pasti ada orang hasad. Cuman kan kita tidak tahu yang mana satu, karena hasad itu kan penyakit hati ibu. Kalau ibu ingin tahu hasadnya orang, harus membelah dada orang, kemudian menengok dalam hatinya ada hasad atau tidak. Ini pun tidak mungkin dilakukan. Makanya orang hasad itu kayak orang lihat hantu. Mana satu yang hasad, tetangga depan, belakang, samping kiri, samping kanan, atau yang jauh atau yang dekat, kita tidak tahu. Lah untuk melawan orang hasad itu kita tidak bisa
melawan mereka, karena orang yang hasad kita tidak tahu mana satu. Hanya Allah yang bisa melawannya. Hanya Allah yang bisa melawan mereka. Dengan cara apa? Membaca la haula wala quwata illa billah, atau mungkin bahasa Quran masyaallahu la quwata illa billah. Biar Allah lah yang membalaskan orang-orang yang hasad, ya. Atau mungkin ibu dizalimi orang. Masalahnya orang yang zalim kepada itu lebih kuat. Secara harta dia lebih kaya, secara pangkat dia lebih tinggi, secara kepemimpinan lebih berkuasa. Sementara apalah saya ini orang miskin, saya ini rakyat biasa, saya ini orang biasa, tidak punya itu semuanya. Ketika dizalimi ibu tidak bisa balas, ya. Nggak mungkin saya balas dia lebih kaya dari saya, nggak mungkin saya balas dia lebih tinggi jabatan, pangkat dan kepemimpinannya. Macam mana saya bisa balas? Terkadang ada orang-orang di dunia itu yang dizalimi tidak bisa balas. Kenapa? Karena lebih lemah dia, sementara yang zalim lebih kuat. Lah kalau ingin membalas orang-orang yang menzalimi kita dan kita tidak sanggup dengan fisik kita yang lemah membalas mereka, serahkan urusannya kepada Allah. Biar Allah yang memiliki daya dan kekuatan yang luar biasa, biar dia yang membalaskannya. Maka dengan membaca la haula wala quwata illa billah, itu bisa membalaskan kezaliman orang yang zalim. Kalau dizalimi, ibu tinggal angkat tangan, la haula wala quwata illa billah. Ya Rabb, tunjukkan kekuatan. Saya ini lemah, dia itu kuat, ya. Kalaupun tidak dibalas di dunia, maka yakini ada pembalasan yang jauh lebih adil di akhirat. Tapi umumnya zalim itu pasti bayarannya di dunia sebelum akhirat. Karena ada hadis yang mengatakan, ma min dzambin ajjalallahu uqubatahu fid dunya qabla al-akhirah. Tidak ada dosa yang hukumannya disegerakan di dunia sebelum hukuman akhirat. Al-baghyu, kezaliman, kata Rasul. Kezaliman ini dosanya disegerakan di dunia sebelum akhirat. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam juga di antara fadilah la haula wala quwata illa annaha taqi sahibuha min syayatinil insi wal jin inda khuruj minal baiti. Ucapan la haula wala quwata illa billah ini juga bisa menjadikan ibu terhindar dari gangguan setan, baik setan manusia atau setan dari kalangan jin. Makanya lihat hadis Nabi SAW ketika Rasul mengajarkan doa keluar rumah. Apa kata Nabi? Idza kharajar rajulu min baitihi. Kalau seseorang keluar dari rumahnya, entah ibu mau ke pasar, mau safar, mau silaturahim ke kawan, pokoknya ibu meninggalkan rumah lah, dan rumah itu kosong, nggak ada orang. Kemudian kata Nabi SAW, faqala, dan dia pun mengatakan, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Maka dia mengucapkan bismillah dengan menyebut nama Allah. Tawakkaltu ala Allah, aku menyerahkan diri kepada Allah. La haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Lihat kata Nabi, yuqalu lahu hasbuk, hudita wa kufita wa wukita wa tanaha anhu syaitan. Maka orang ini sepanjang keluar rumah, maka dia akan diberikan hidayah, dia akan dicukupi, dia akan dipelihara oleh Allah, dan dia akan dijauhkan dari gangguan setan. Yaqulu lahu syaitan, maka setan-setan yang hendak mengganggunya, dia mengatakan kepada setan yang lainnya, bagaimana aku bisa menggoda orang ini? Wa qad hudiya wa kufiya wa wukiya, sementara dia sudah diberikan hidayah, sudah dicukupi dan dihindarkan dari gangguanku, katanya. Lihat, orang yang keluar rumah ke pengajian, modelnya ibu dari rumah ini datang ke Sukajadi. Sebelum keluar rumah ibu mengatakan bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah, keluar. Maka ibu keluar, pertama ibu diberikan hidayah. Jadi melangkahnya itu pasti ada kebaikan di situ. Tidak sembarang melangkah. Ada saja kebaikan-kebaikan yang ibu dapati di jalan. Walaupun seandainya umpamanya ibu sandalnya umpamanya anggaplah putus, tiba-tiba ada orang saja yang nolong.
atau mungkin pakai motor bannya meletus, tiba-tiba ada saja yang menolong ibu. Pokoknya dapat hidayah, kesana kemari mudah. Allah mudahkan urusannya. Ya. Kemudian wakufiya, dan dicukupkan. Dia tidak akan bergantung kepada orang. Wawukiya, dan lebih daripada itu dijauhkan dari gangguan setan. Tidak mungkin maksiat di jalan, dan tidak mungkin dicelakakan oleh setan, manusia dan jin. Tidak akan dirampok, tidak akan dicuri, tidak akan diganggu, dan begitu seterusnya. Baik kondisi rumah ibu yang ditinggalkan atau ibu yang keluar, dua-duanya dijaga, Bu. Ya. Adapun kenapa ibu katakan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, ini adalah penyerahan diri supaya rumah kita dijaga dengan cara tawakal. Nah, adapun untuk penjagaan diri kita adalah kalimat la haula wala quwata illa billah. Makanya di situ ada dua kalimat. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, ini untuk menjaga rumah. La haula wala quwata illa billah untuk menjaga kita yang punya rumah. Ya. Karena siapa tahu, Bu, ibu meninggalkan rumah, mungkin konsleting listrik terbakar rumah, gas meletus terbakar rumah, pencuri masuk rumah, siapa tahu berangkas hilang. Ya. Ataupun mungkin meninggalkan orang yang di rumah, yang harusnya mungkin terkena penyakit, akhirnya tidak. Yang harusnya semakin parah penyakitnya, akhirnya tidak parah, dan begitu seterusnya. Jadi kalimat ini bukan kalimat biasa, doa keluar rumah itu, karena itu bisa menjaga rumah dan menjaga orang yang keluar rumah itu sendiri. Lah inilah fungsi mengatakan kalimat la haula wala quwata illa billah. Kemudian di antara fadilahnya juga annaha sababun fi takbiril khataya. Ulama mengatakan bahwa kalimat la haula wala quwata illa billah adalah sebab seseorang akan dihapuskan banyak kesalahan dan dosanya. Nabi mengatakan, ma 'alal ardi ahadun yaqulu la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah illa kuffirat anhu khatayahu walau kana mithla zabadil bahri. Tidak ada di kolong langit seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah kecuali kesalahan-kesalahannya akan dihapuskan walaupun sebanyak buih yang ada di lautan. Jadi makin banyak mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah ini, maka tanpa terasa dosa-dosa kita akan digugurkan. Bahkan lebih daripada itu, kalimat ini bisa menguatkan fisik, Bu. Bisa menguatkan fisik, bisa menghilangkan penyakit, bisa menghilangkan kegundahan, stres, dan begitu seterusnya. Asal ibu yakin saja. Masalahnya kan ibu kalau tidak yakin, ya nggak akan berfungsi kalimat ini. Harus ada keyakinan dan bukan coba-coba. Ya. Memang betul-betul tidak ada daya dan kekuatan itu kecuali karena pertolongan Allah. Jadi kalau ibu sedang sakit, perbanyaklah zikir seperti ini. La haula wala quwata illa billah. Kita ini lemah, sementara Allah itu kuat. Kita ini tidak punya apa-apa, sementara Allah kaya. Kita ini siapa, sementara Allah itu Tuhan kita. Makanya dengan memperbanyak kalimat la haula wala quwata illa, kata para ulama, ini bisa menyembuhkan banyak penyakit. Minimalnya kita ditenangkan dengan zikir ini, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ini juga di antara faedah daripada la haula wala quwata illa billah. Termasuk juga di antara faedah la ilaha haula wala quwata illa billah adalah min ahabbil kalami ilallah. Termasuk ucapan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan, ahabbul kalam ilallahi, ucapan yang paling disukai Allah adalah subhanallah. Ini satu. La syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, wala haula wala quwata illa billah. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari. Di ujung hadis Rasul mengatakan la haula wala quwata illa billah. Di awal hadis Rasul mengatakan ahabbul kalam ilallah. Kalimat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala salah satunya adalah ucapan la haula wala quwata illa billah. Samalah kalau seandainya ibu datang ke mungkin atasan
atau orang yang dianggap penting, atau mungkin dia seorang menteri, presiden dan yang lainnya gitu ya. Tentu kalau bisa ucapan kita mendapatkan pujian, tidak mungkin sembarang ngomong. Pasti akan mengatur kalimat-kalimat yang disukai oleh orang penting yang kita anggap penting itu. Kepada makhluk saja kita memilih-milih kata, jangan sampai tersinggung orang itu. Maka kepada Allah mimbabil aula, tentu kepada Allah harus lebih dibandingkan kita berhadapan dengan makhluk. Dan Allah memberitahu kepada kita, inilah kalimat yang kalian ucapkan dan aku suka. Lah ketika Allah Subhanahu wa taala suka dengan kalimat ini, berarti semakin banyak mengucapkan kalimat ini, semakin Allah suka dengan kita. Dan sudah saya katakan, kalau Allah suka dengan kita, pasti Allah akan mengajak Jibril suka dengan kita. Kalau sudah Jibril suka dengan kita, pasti mengajak malaikat-malaikat yang lainnya juga suka dengan kita. Itu konsekuensinya tuh. Berarti orang yang dicintai Allah pasti dicintai malaikatnya, dicintai Jibril, Mikail dan semua malaikatnya. Dan kalau semua malaikat cinta dengan kita, pasti Allah menanamkan kecintaan kepada penduduk bumi kepada kita. Itu sudah pasti. Maka orang yang banyak mengucapkan kalimat ini akan mendatangkan kecintaan yang dalam kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, termasuk juga di sini disebutkan bihadaful karbi, dengan memperbanyak kalimat ini bisa mencegah bencana-bencana yang akan datang kepada kita. Tadi kita di awal sudah jelaskan kan Bu, makna la haula itu apa? Tidak ada daya di dalam menjauhkan dari bencana, dari keburukan. Maknanya, kalau seandainya orang memperbanyak kalimat ini, langsung ataupun tidak, sadar ataupun tidak, keburukan itu tidak mungkin sampai kepada kita. Musibah itu tidak akan sampai kepada kita. Pamannya ada orang yang mau nipu kita lah gitu ya, maka kita tidak mungkin mudah tertipu. Ada orang yang mau menyakiti kita, kita tidak mungkin mudah disakiti. Ada orang yang mau menyantet, menyihir kita, tidak mungkin santet itu sampai kepada kita. Itu maknanya la haula tadi. Makanya kalau kita memperbanyak kalimat la haula wala quwata illa billah, secara otomatis maka keburukan dan musibah itu akan terhindar, gitu maksudnya. Atau mungkin sebaliknya, mungkin seseorang yang ingin mengejar cita-cita, ibu bisa katakan kepada anak-anak ibu yang lagi sekolah, yang ingin mengejar cita-citanya, mungkin ingin jadi orang hebat, orang besar di dunia ini, entah jadi dokter, pilot, jadi insinyur atau apalah kan itu. Artinya kan mengejar kebaikan. Dan makna la quwata itu artinya apa? Tidak ada kekuatan di dalam meraih kebaikan. Ajarkan kepada anak-anak kita ketika mereka sedang sekolah, banyak zikir kalimat la haula wala quwata illa billah, supaya dalam setiap upaya mengejar kebaikan itu ada pertolongan Allah di situ. Kalau Allah sudah terlibat dalam pertolongan kita, dipastikan semua usaha kita pasti berhasil. Karena semua kan yang menciptakan kita semua Allah, yang memberikan kedudukan bagi kita juga Allah, kepemimpinan, harta, kekayaan dan cita-cita pun semua datang dari Allah. Makanya dari sini orang yang banyak menyebutkan kalimat la haula wala quwata illa billah bisa mengejar apapun cita-cita baik dan cita-cita besar yang diinginkannya. Dan yang terakhir tentunya kalimat la haula wala quwata illa billah yubaidul insani wa bainal ujbi wal kibri wa yajlul qalba wa yatma'innu nafsa wa yuhaddibuha wa yudammiru syaitan ila akhir. Kalimat ini juga bisa menjauhkan kita dari sifat sombong, sifat ujub, sifat takabur, sifat besar kepala. Karena siapa kita? Kita ini makhluk lemah, kenapa harus sombong? Yang kuat itu Allah. Kita ini tidak punya daya dan kekuatan, lah apa yang disombongkan? Kita sombong dengan kekayaan dari siapa? Kalau bukan dari Allah. Kita menyombongkan dengan pangkat jabatan dan kepemimpinan, itu semua Allah yang kasih. Lalu apa yang disombongkan? Lihat manusia lahir, lemah. Lihat manusia sudah tua, walaupun dia mantan presiden, lemah. Ada masa lemahnya manusia itu. Karena semua adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau kita paham makna la haula wala quwata illa billah, dengan sendirinya merontokkan seluruh sifat-sifat tercela dari
sombong, takabur, dan yang semacamnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Baik, ini diantara makna dan fadilah. Kembali kepada hadis yang kita baca di sini. Perhatikan hadisnya di sini. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu an. Dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu an. Qala, dia mengatakan, Abi Musa al-Ash'ari adalah seorang sahabat yang indah suara Qur'annya, Bu. Jadi di antara sekian para sahabat yang indah suara Quran itu salah satunya Abu Musa al-Ash'ari. Sampai satu malam Nabi SAW itu selalu keluar dan melihat rakyatnya di malam hari. Mungkin bahasa kitanya belusukan. Jadi belusukan itu bukan budaya presiden hari ini, tidak. Nabi sudah dicontohkan oleh Nabi orang yang belusukan itu. Cuman kalau Nabi belusukan kan nggak bawa konten kreator, Bu, ya, ataupun wartawan, ya keluar gitu saja, ya. Kemudian melihat-lihat kondisi umatnya. Tiba-tiba kemudian kan Madinah itu kalau malam hari itu kayak suara tawon, Bu. Jarang orang tidur di malam hari, karena masing-masing dari rumah keluar itu terdengar bacaan Quran. Jadi suaranya kayak tawon malam-malam itu. Ya, kalau kita kan senyap, jangkrik yang keluar kalau malam, ya. Kalau di zaman Rasul itu suara orang ngaji keluar. Ya, karena memang terbiasa para sahabat mereka tidur awal dan mereka bangun di pertengahan malam atau di sepertiga malam. Itu kebiasaan para sahabat. Jadi Nabi SAW keluar itu banyak orang yang ngaji. Tapi Nabi SAW dia sangat takjub dengan satu rumah, suaranya indah sekali. Makanya Nabi SAW kemudian mendekati rumah itu sambil berdiri, kemudian mendengarkan sampai tidak sadar, saking lamanya dia berdiri sampai mendekati subuh, mendengarkan sahabat yang sedang melantunkan baca Quran dalam rumahnya itu. Karena dikhawatirkan subuh datang, sementara Rasul seorang imam, sebelum subuh Rasul langsung pulang. Kemudian persiapan sholat subuh. Setelah sholat subuh menjadi imam, Rasul memanggil sahabat ini. Rupanya sahabat ini adalah Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Dan mengatakan, ya Aba Musa, semalam saya mendengar suaramu yang begitu indah. La sautuka kamizmar min mazamiri ali Daud, kata Rasul. Hei Aba Musa, suaramu itu sangat indah sekali, persis seperti suara Nabi Daud ketika taranum dengan Zabur. Ingat mukjizat Nabi Daud itu di suara. Selain daripada tangannya lihai membuat baju besi tanpa harus dibakar. Ya, besi bagi Nabi Daud itu udah kayak mainan saja, nggak perlu dibakar kalau membuat baju besi itu. Karena di tangannya itu sudah memang Allah berikan kekuatan untuk membuat baju besi tanpa harus dibakar. Tapi mukjizat yang lainnya adalah di suara. Nabi Daud itu punya 72 suara di dalam membaca kitab Zabur itu. Kalau sudah taranum dengan Zabur, maka dia akan keluar. Nabi Daud itu kan pemimpin yang membagi hari-harinya, satu untuk rakyat, ya, kemudian satu untuk keluarga, dan satu untuk berdiam diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam satu pekan Nabi Daud membagi hari itu, hari untuk rakyat, hari untuk keluarga, hari untuk khusus dia berdialog dengan Allah. Lah kalau dia hari khusus untuk berdialog dengan Allah itu maksudnya kalau kita baca Quran lah kan begitu, ya, maka dia akan keluar ke bukit, Nabi Daud itu, dan dia akan baca Zabur di bukit itu sendirian. Lah kalau Nabi Daud membaca Zabur, maka dia akan mengganti-ganti suara. Pertama suara satu, nanti kalau sudah suara satu jadi suara dua, itu lebih indah daripada suara satu. Nanti suara ketiga lebih indah daripada suara ketiga. Nanti suara keempat lebih indah, makin tinggi sampai 72 suara. Itu udah puncak keindahan suara Nabi Daud. Itu sampai burung-burung dijelaskan dalam Al-Quran itu. Dari mana-mana burung datang, ikut berkicau ketika Nabi Daud membacakan Zabur.
Jadi dia ikut juga, ya, suara burung itu. Ingin juga taronum dengan zabur. Sampai sebagian burung itu ada yang jatuh mati karena enggak ingat dia belum makan. Kayak anak kecil main game kan, Bu. Anak kecil main game tuh mau 1 hari nongkrong depan komputer, Bu, enggak makan, enggak minum, enggak peduli dia. Ya. Itulah burung yang dengar suara zabur itu sampai lupa makan, Bu, sampai jatuh pingsan. Saking lezat dan indahnya, sehingga membuat gunung-gunung itu cemburu. Gunung-gunung itu cemburu dan mengatakan, ya Rabb, izinkan aku ikut taronum dengan Daud ketika membaca zabur. Masa kau izinkan burung, kami tidak, katanya. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan gunung-gunung untuk ikut bertasbih, bertaronum dengan Nabi Daud ketika membaca zabur. Ya, suara gunung kan beda dengan suara burung. Kalau burung kan ciat-ciut, kalau gunung kan blag-blag ya, istilahnya kan meletus-meletus kan. Akhirnya suara gunung itu kan lebih besar, Bu. Jadi suara Nabi Daud makin kecil. Karena apa? Suara gunung lebih besar. Kalau burung oke lah kan gitu ya. Kita sambil ngaji ciat-ciut masih dengarlah suara kita. Loh, kalau sudah gunung bersuara, kayak apa tuh suaranya? Karena ingin bertasbih bersama Nabi Daud. Disitulah Nabi Daud akhirnya protes dan mengatakan, ya Rabb, kalau gunung ikut bertasbih, apakah kau dengar suaraku, katanya. Macam mana suaraku akan kau dengar? Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran tentang keterlibatan burung dan gunung, ya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk membawa Nabi Daud ke sebuah tempat di dasar bumi. Kemudian ketika masuk entah berapa kedalaman bumi bersama Jibril, rupanya di dalam bumi itu ada batu. Kemudian batu itu dipecahkan, rupanya di situ ada makhluk. Kemudian makhluk ini tiba-tiba bertasbih dan Nabi Daud mendengarnya. Maka Jibril mengatakan, ya Daud, kalau makhluk kecil ini saja di dasar bumi bertasbih Allah mendengar, apalagi kau di atas bumi. Sehingga engkau enggak perlu bersedih karena gara-gara gunung ikut bertasbih bersama zaburmu seketika dibaca. Artinya bahwa Nabi Daud ini terkenal dengan suaranya. Makanya Rasul mengatakan kepada Abi Musa, saking indah suaranya itu, ya Aba Musa, suaramu seperti Daud ketika taranum zabur. Saking indahnya gitu maksudnya. Apa kata Abi Abu Musa al-Ash'ari, ya Rasul, aku tidak tahu kalau engkau berdiri di samping rumahku. Coba kalau kau tahu, ku baguskan lagi suaraku, katanya. Sayang aku tidak tahu saja, itu masih suara standar itu, katanya. Kalau suara aslinya enggak seperti itu, lebih bagus lagi. Jadi memang Abu Musa terkenal dengan bacaan Quran. Sampai kaumnya yang disebut dengan Asy'ariyin dari Yaman itu terkenal dengan bacaan Qurannya. Jadi Rasul itu sampai kenal pasukan Asy'ariyin di tengah-tengah pasukan. Kenapa? Karena kebiasaan kabilah Asy'ariyin kalau malam mereka jarang tidur, qiyamul lail ketika berjihad. Makanya Rasul tahu walaupun di kegelapan malam, oh di sini nih kabilahnya Asy'ari, karena suka baca Quran mereka. Ya. Taib. Jadi Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu dia mengatakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, ya Abdullah ibn Qais, ini kunyah daripada Abu Musa al-Ash'ari. Kata Abu Musa al-Ash'ari, qultu labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Rasul, ada apa? Maka Rasul mengatakan, ala adulluka ala kalimatin, maukah kutunjukkan kepadamu satu kalimat, min kanzin min kunuzil jannah, di mana satu kalimat ini adalah harta-harta simpanan sorga. Ya tentu harta simpanan sorga itu bukan harta biasa, pasti harta yang sangat bernilai harganya. Kalau di negeri kita mungkin harta di museum istana gitu ya, ada harta-harta negara itu mungkin tidak ada harganya dan tidak dijual mungkin. Apalagi harta sorga, ya jelas lebih berharga lagi. Kata Nabi SAW, maukah kutunjukkan kepada satu kalimat yang merupakan harta-harta sorga? Maka kata Abu Musa al-Ash'ari, tentu wahai Rasul. Kemudian dia pun bersumpah, demi bapakku dan ibuku wahai Rasul, tentu sebutkan kalimat itu. Maka Rasul mengatakan, ucapkan kalimat la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah diantara sedikit makna daripada kalimat la haula wala quwwata illa billah.
Baik, sampai di sini. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan sebelum kita tutup. Baik, kalau tidak ada kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.